心！ Guys, Ginosis mau ngasih info nih, berhubung banyak yang nanya ya. Buat kalian yang masih bingung mau nonton Solen versi fullnya, bisa langsung aja ke auratel.com ya. Ginosis juga ngambil shortnya di sana, bukan apa-apa, karena grafiknya udah HD alias jernih guys, jernih jernih gitu, kayak mulus lah kayak. Tanpa perlu juga berlangganan gitu, cukup punya kuota aja. Nah, cukup ya infonya. Sekarang kita lanjut ke alur cerita. Siapa nih yang udah nungguin kelanjutan pembahasan alur cerita The Frame Imperial Guard? Bagi yang ngikutin dari awal pastinya udah tahu kalau karakter utama Kingu harus mempertaruhkan nyawa dalam penyelidikan kapal api hantu yang misterius tapi bukan kopi. Di episode sebelumnya penjaga api merah tersebut baku hantam melawan bersaudara yang juga ingin menemukan kapal api hantu demi mendapatkan harta karun berharga. Sayangnya mereka menghalalkan segala cara termasuk saat mengacak-ngacak sebuah desa tak berdosa. Kemudian di episode ke-6 yang akan kita bahas sekarang, Kingu dan Dewa Obat Fehong bakal baku hantam melawan utusan dari kerajaan Nona Diu dan Di. Waduh, penasaran dong bagaimana cerita selengkapnya? Tanpa perlu berlama-lama langsung aja kita terobos kuy. Cerita petualangan Kingu alias Kinhu berlanjut ke dalam keramaian penginapan Tonghua yang belum lama ini diresmikan oleh bos besar pelabuhan Sidong. Tempat berkumpulnya para pendekar tersebut sedang dipenuhi orang-orang berbakat, mulai dari Tuan Besar Li Ying hingga pasutri jahat Bei Yang Hong dan Wu Qiongbi. Tak ketinggalan para penari cantik terlihat melenggak-lenggok memberi suguhan menghibur untuk seluruh pengunjung. Yang Hong dan Qiongbi yang sebelumnya gagal menghabisi Dewa Obat Fehong kini mulai melancarkan rencana sesuai arahan atasannya. Namun menariknya pasangan tersebut malah berangan-angan kalau seandainya mereka berdua berpisah. 那我就祝娘子前程似锦了。好啊，官人，那我就提前祝官人分手快乐。 Sementara itu di meja yang lain, Tuan Li Ying dan Xiao Su juga sedang asik ngobrol ngalor ngidul sambil menikmati minuman hangat. Li Ying masih merasa dongkol dengan ulah Kingu yang meski telah dilarang melanjutkan penyelidikan, tetapi terus nekat untuk melakukannya. Xiao Su sebagai orang yang sangat paham watak dan tabiat Kingu lantas menenangkan Tuan Li Ying yang kesal. Bahkan Li Ying berharap kalau Kingu lebih baik tak pernah kembali ke pelabuhan tersebut. Seakan-akan muak kalau terus-terusan membicarakan Kingu, Tuan Li mengalihkan topik pembicaraan ke proses penyelidikan bubuk misyu yang ditemukan di setiap mayat. 黑火药毕竟是朝廷严令走私的违禁品，一般人也不敢做这生意，相信很快就会有结果。 Penjelasan dari Xiao Su masih belum bisa membuat hati seorang Tuan Li tenang. Dia masih penasaran mengapa kabar kekacauan dari desa Mingjian begitu cepat viral. Terlebih lagi beberapa pihak yang sering membuat rusuh seperti geng paus raksasa telah lama musnah. Berdasarkan analisa tersebut, Tuan Li menduga kalau seluruh kematian memang benar-benar berkaitan dengan kutukan perawan suci. Pemikiran itu pun ditanggapi dengan senada oleh Xiao Su yang menilainya desas-desus terkait kutukan semakin simpang siur. Hingga tiba-tiba... 各路英雄好汉，云霄，在下顶剑阁阁主云霄，有几句话想说。 Dialah Tuan Yun Xiao dari Pavilion Dingjian yang menggemparkan semua orang di penginapan Tonghua. Dia langsung mengambil alih panggung untuk mengumumkan adanya kematian misterius di sejumlah desa. Menurutnya semua orang merasa ketakutan dan panik karena adanya teror yang masih belum bisa diketahui asal-usulnya. Yun Xiao yakin kalau orang-orang datang ke penginapan Tonghua adalah demi menemukan kapal api hantu yang disinyalir telah menebar ancaman serius. Namun dengan penuh percaya diri, Nona Qiongbi menimpali ucapan yang dikatakan Yun Xiao. 我不是已经知道了真相？顶剑阁又是江湖第一大派，云霄前辈乃剑圣名下，剑多识广。
Menanggapi pertanyaan dari Kyongbi, Tuan Yun Xiao segera melanjutkan penjelasannya tentang misteri di balik teror yang mengerikan. Dia yakin kalau kapal api hantu yang menyebabkan mayat-mayat terbakar bukan karena sebuah kutukan, akan tetapi semua orang yang terjadi disebabkan oleh perbuatan orang kuat yang sengaja menebar ketakutan. Penjelasan itu pun ditanggapi oleh Yang Hong yang meyakini adanya kultus dari setan. Namun, Yun Xiao bersumpah akan mengungkap kematian yang janggal di desa Mingjian berbekal ilmu bela diri yang telah dikembangkannya dari seorang guru bernama Zhao Ge. Sampai saat pada akhirnya pidato berapi-api dari Yun Xiao itu terhenti setelah kedatangan raja. 参见安王殿下， 迎见阁主如此深明大义。 Bersama para pengawalnya, Raja Wang An yang berkuasa mendadak menjadi pusat perhatian semua orang. Dia mengumumkan kalau penyelidikan kapal api hantu harus segera diungkap secepat mungkin. Karena kepercayaan terhadap Yun Xiao, ia menegaskan kalau penyelidikan itu akan dipimpin pendekar tersebut demi menghindari masalah yang jauh lebih besar. Pendapat titah dari Raja menjadikan Yun Xiao semakin percaya diri dan berharap agar semua orang bahu-membahu untuk bekerja sama. Alhasil beberapa pengunjung yang merasa punya kemampuan bela diri rela untuk bergabung dengan tim yang akan dipimpin Yu Xiao. 好，既然各位同道如此同心同德，匡扶武林大义，在下以剑圣之剑为照，与武林同道。 Akan tetapi, kesepakatan di penginapan Tonghua tersebut tidak diikuti oleh Tuan Li dan Xiao Su yang justru lebih memilih untuk pergi. Begitu juga dengan Kyongbi dan Yang Hong yang malah menertawakan kenyataan tersebut. Mereka tak ingin terbawa suasana dan ingin fokus untuk memburu Qin Gu. Sementara itu di sisi lain, Qin Gu, Fei Hong dan kawan-kawannya tengah baku hantam di sebuah desa yang awalnya tentram. Pertarungan tersebut semakin runyam karena dua utusan dari kerajaan Diwu dan Diyi datang untuk ikut campur. Dua lelaki berjubah yang kita sebut saja sebagai utusan 1 dan 2 tersebut ingin menjemput Diwu dan Diyi pulang ke tempat yang seharusnya. Kita balik ke rencana yang dilakukan oleh Tuan Li dan Xiao Su. Keduanya tengah menerobos hutan bambu sambil memacu kuda dengan cepat. Mereka tetap fokus pada pengungkapan misteri bubuk misiu dan kapal api hantu yang kini diburu oleh semua orang. Sayangnya, dalam pandangan mereka, berbagai pihak termasuk Ding Jiang-e akan melakukan penyelidikan tersebut demi keuntungan pribadi yang lumayan besar. Tentu saja keserakahan banyak orang itu tidak ingin dibiarkan oleh Tuan Li dan Xiao Su yang tiba-tiba... 看来这趟差事也没那么容易，挡的就是你们锦衣卫的差。什么人敢当锦衣卫办差？ Di tempat berbeda, Tuan Yun Xiao mulai membahas rencana penyelidikan bersama seorang bawahannya. Yun Xiao mendapat laporan bahwa sejumlah pihak yang setuju bergabung sudah mulai latihan demi meningkatkan kekuatan. Bawahannya menegaskan kalau pihak yang bergabung dalam penyelidikan tersebut bisa dipercaya dan akan mendapatkan keuntungan yang seadil-adilnya. Sementara itu, kekacauan di desa tempat Qin Gu berada masih terus berlanjut terlebih ketika utusan yang ingin menculik Nona Diwu dan Diyi mulai bertindak jauh lebih tegas. Keributan yang pecah di desa pinggir pantai tersebut melibatkan 4 kubu yang berselisih. Qin Gu dan Fei Hong bersama-sama menghadapi pisau bersaudara, sedangkan Diwu dan Diyi melawan 2 utusan. Sementara itu, Qin Gu dan Fei Hong tengah baku hantam epik. 2 gadis siluman tinggal sedikit lagi berhasil diculik. Para utusan melemparkan kata-kata intimidatif yang membuat Diwu dan Diyi semakin terpojok. Meski sempat memberikan serangan balasan, namun 2 nona tersebut belum cukup untuk membuat laki-laki berjubah itu mundur. Untungnya Qin Gu datang di saat yang tepat hingga menghalangi gerak-gerik 2 utusan yang sebenarnya berasal dari Regu 8 utusan khusus. 蝶姑娘，你怎么样？超级高手，他们是什么人？巴不得是。
Balik lagi ke obrolan Tuan Yun Xiao, dengan bawahannya mereka masih belum menemukan jawaban pasti tentang kekacauan yang terjadi di villa pedang terkenal desa Mingjian. Namun menurut bawahan yang bernama Yun Sui, tempat tersebut sebelumnya telah diselidiki oleh Jin Wiye yang para penjaga api merah. Sontak saja penjelasan itu membuat Yun Xiao merasa tersaingi sehingga ia meminta Yun Sui untuk ikut membantunya. Yun Xiao tak ingin reputasinya jatuh gara-gara perbuatan para Jin Yiwei. Hingga tiba-tiba pembicaraan penting tersebut dikacaukan dengan kedatangan Raja Wang An. 你近来办事越来越得了原意呀！我可是听你师傅说了，参见安王殿下。 Kedatangan Raja Wang An bersama para bawahannya langsung memberikan pujian setinggi langit kepada Yun Xiao. Pendekar tersebut berambut putih dianggap telah mengalami peningkatan kekuatan sehingga pantas untuk mengemban amanah besar. Ditambah lagi perguruan Ding Jiang-e telah menjadi faksi terbesar di Jianghu berkat kerja keras Yun Xiao. Namun Yun Xiao tetap berusaha rendah diri dan menganggap kalau pencapaiannya selama ini berkat bantuan Raja Wang An. Melihat dua atasannya semakin serius ngobrol, Yun Sui lantas merasa canggung sehingga memilih untuk undur diri. 王爷，我还有些事要处理，您二位。 Berlanjut kembali ke desa yang sudah diacak-acak Shao bersaudara, Qin Gu mulai memperlihatkan seni bela dirinya yang aduhai. Sementara itu gadis cilik Mei Mei dan kakaknya ngumpet di dalam perahu yang diparkir tepat di bibir pantai. Qin Gu dalam situasi tersebut terus melancarkan serangan berbahayanya meski beberapa kali mendapat balasan. Hampir saja sebenarnya Qin Gu menghunuskan pedang tepat ke tubuh Shao Sun, akan tetapi serangan itu masih bisa dimentahkan sehingga Qin Gu terpaksa mundur ke titik di mana timnya berkumpul. Dalam situasi napas terengah-engah, Qin Gu mencoba merayu Dewa Obat Fe Hong untuk memberikannya racun yang mematikan. Sayangnya Fe Hong tak langsung mengiyakan permintaan tersebut karena racun harus digunakan sesuai dengan tempatnya. Terlebih lagi, Fe Hong perlu menghadapi utusan berjubah yang masih ingin merebut di Wu dan Di. Akibatnya Qin Gu melanjutkan pertarungan tersebut dengan memanfaatkan pedang dan keterampilan bela dirinya. Aish! Serangan-serangan yang dilepaskan Qin Gu masih bisa dikendalikan dengan baik oleh Shao Sun yang memang dikenal lihai. Beberapa kali pedang yang digunakan Shao Sun hampir menusuk tubuh Qin Gu yang sudah pontang-panting mempertahankan diri. Beruntung baginya, Fe Hong yang masih tidak bisa melihat namun mampu memberikan bantuan. Beberapa tusuk jarum pentul yang sakti sukses dilesatkan hingga nyaris mengenai wajah musuhnya. Tentu saja perlawanan tersebut membuat geng Shao menyadari kalau musuh yang dihadapi bukanlah orang sembarangan. Ketiganya kini semakin berhati-hati dengan serangan mendadak yang bisa saja menyudahi hidup mereka. Lu Shen Shi, Xing Xiu Jie. Sementara itu di istana kerajaan, Yun Sui yang baru saja meninggalkan obrolan Raja Wang An dan Yun Xiao mendatangi para pengawalnya. Dia meminta kabar terbaru terkait perkembangan penyelidikan kapal api hantu yang meneror banyak orang. Akan tetapi para pengawalnya mengatakan kalau saat ini belum ada perkembangan. Alhasil Yun Sui meminta mereka untuk kembali terjun ke lapangan dan mengawasi para pasukan pengawal api merah. Sebab bila kapal api hantu ditemukan pihak lain, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan. Balik lagi ke medan pertempuran, Qin Gu dan kawan-kawan pendekar yang doyan mabuk-mabukan itu semakin OP parah menghadapi 3 musuh sekaligus. Sampai-sampai baju merah kesayangannya robek karena saking sengitnya perkelahian tersebut. Semua orang di desa itu termasuk utusan berjubah terpukau dengan kekuatan yang dipertontonkan oleh Qin Gu. Sebab teknik 9 pedang yang biasa digunakan master pedang ternyata dikuasai dengan baik oleh Qin Gu. Meski begitu, teman-temannya tidak bisa berbuat banyak karena masih ada serangan lain dari utusan berjubah. Sementara Di Wu dan Di menghadapi ancaman dari 2 utusan, Qin Gu masih berjuang mempertaruhkan nyawanya menghadapi 3 musuh bersamaan. Bahkan dia seolah tak peduli dengan tetesan darah yang mengalir deras dari mulutnya. Fe Hong yang hanya mengandalkan indera pendengaran merasakan adanya sesuatu yang berbeda dari tubuh Qin Gu. Rupa-rupanya Qin Gu mengaktifkan energi api dari dalam tubuhnya yang membuat Shao bersaudara tercengang. Sampai pada akhirnya...
Kesempatan emas itu pun segera dimanfaatkan Qin Gu, Fei Hong, dan yang lainnya untuk mengelabui musuh. Saat asap dan debu mengepul di udara dan menghalangi pandangan Shao Ting dan para utusan berjubah, Qin Gu dan kawan-kawan ternyata sudah bergerak cepat untuk kabur. Mereka langsung menaiki perahu yang sebelumnya telah dijaga oleh Meme dan kakaknya. Meski sempat dikejar oleh utusan berjubah, tetapi mereka berhasil kabur dengan kapal tersebut. Adapun Shao bersaudara akhirnya angkat tangan karena mereka sadar dengan kelemahannya yang tidak bisa apa-apain saat berada di laut. Hingga tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang wanita misterius yang ingin melakukan kerjasama. 什么人？ 就没办法追踪了。没想到这些名门正派的人，走，线已经到了，我们必须把他带回去。生活即将至，3年前的人比我们更像魔教。 Edian, Qin Gu yang awalnya dianggap cupu ternyata menyimpan kekuatan besar dari teknik pedang yang dikuasainya. Bahkan energi api yang bersarang di tubuhnya mampu membuat geng Shao dipukul mundur. Nah, di episode yang akan datang kita akan mulai bagaimana Qin Gu dan Fei Hong mengembara melewati lautan lepas. Bahaya seperti apa sih yang akan dihadapi mereka? Tunggu pembahasan The Flame Imperial Guard episode yang akan datang hanya di Cakra Diva ya. Ini tuh harusnya setiap hari Rabu guys. Ini teh judul ini teh bukan setiap hari Sabtu ternyata ya. Kemarin salah info ya, mohon maaf. Rama di sini pamit. Bye bye.